Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat semuanya ya. Khususnya Bapak Ibu guru yang mencoba pelamaran P3K. Mungkin ada di antara Bapak Ibu guru yang belum paham, yang belum tahu apa itu arti daripada XP1, XP2, XP3, YP1, YP2, dan YP3 pada ujian seleksi kompetensi P3K guru honorer ya. Sini akan saya jelaskan buat Bapak Ibu guru yang belum paham, karena sebentar lagi akan keluar pengumuman daripada tahap kedua seleksi P3K. Kita langsung aja Bapak Ibu ya. Berikut ini adalah penjelasan terkait kode yang ada pada seleksi ujian P3K guru honorer. Perlu dipahami bagi peserta atau pelamar yang mengikuti ujian seleksi P3K guru terkait kode yang muncul. Menurut informasi yang ada, kode yang dimunculkan pada seleksi kompetensi guru P3K honorer menyimpan arti yang penting dalam pelaksanaan ujian kompetensi P3K. Guru honorer yang diselenggarakan menyimpan sebuah kode berbeda untuk masing-masing peserta. Ya, di sini beda-beda kodenya Bapak Ibu guru ya. Apalagi yang kita sudah melihat pada tahap pertama yang kemarin ya. Oke, di mana masing-masing kode menyimpan arti yang berbeda, tidak sama antara peserta yang satu dengan peserta yang lainnya yang pada saat mengikuti ujian seleksi. Terdapat dua kode yang ada, yaitu peserta dengan kode XP1, XP2, XP3, dan pelamar dengan kode YP1, YP2, dan YP3. Berikut arti kode XP1, XP2, XP3, YP1, YP2, YP3 pada ujian kompetensi P3K guru honorer. Ya, artikan di Bapak ya. Kode X. X itu artinya adalah kode dari sekolah induk. Contohnya, Bapak Ibu guru yang honorer di sekolah A, yang sudah lama mengabdi di sekolah A, itu adalah kode daripada sekolah induk. Contohnya yang kedua, Y kode bukan dari sekolah induk. Contohnya yang kedua, sekolah B. Sekolah B tidak membuka lowongan di guru yang bersangkutan melamar di sekolah A. Berarti kode daripada guru yang mengajar di sekolah B tersebut adalah Y. Itu dia ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Allah, saya ulangi sekali lagi. X. X itu adalah kode guru, kode pelamar yang telah mengabdi lama di sekolah A, yang mempunyai induk atau terdaftar di Dapudik di sekolah A, contohnya di SD A. Sedangkan yang Y, sekolah B. SDB tidak membuka lowongan untuk guru kelas. Pelamar guru yang ada di SDB melamar di sekolah SD A. Guru yang bersangkutan itu adalah dengan kode Y yang bukan induk. Itu dia maksudnya daripada Y Bapak Ibu ya. Kita langsung lanjut yang berikutnya. P1. P1 itu lulus berdasarkan passing grade yang pertama atau passing grade awal yang telah diterbitkan Kemendikbud. P2, Bapak Ibu guru honorer umurnya di atas 50 tahun atau khusus kompetensi teknis ya, kompetensi teknis tidak dihitung. PG, manajerial, sosial kultural, dan wawancara diturunkan. Itu ya Ibu ya. Yang ketiga, P3, hanya kompetensi teknis yang PG-nya diturunkan. Seperti contoh berikut ini, lihat. Mari kita sama-sama melihatnya.
Nilai ambang batas kategori 1 ini dia Bapak Ibu ya. Nilai ambang batas kategori 1, kategori 2, kategori 3. Kategori 1 contohnya yang ini yang paling atas masih 260 ya. Yang kategori 2 ini yang umurnya 50 tahun ke atas ya Bapak Ibu ya. Kategori 3 yang sudah diturunkan 50 jumlah daripada nilainya. Itu dia kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. YP1, YP2, YP3 dinyatakan lolos ambang batas berdasarkan kategori masing-masing, tapi tidak lolos tahap pertama karena tidak mendapat formasi. Itu arti daripada YP1, YP2, dan YP3 karena tidak ada formasi di sekolah tersebut. Itu ya Bapak Ibu ya. Pelamar dengan kode ini bisa menggunakan nilai pada tahap kedua dan ketiga dengan ketentuan dan syarat memilih jabatan dan formasi yang sama. Contohnya, guru mata pelajaran bahasa Indonesia melamar sebagai guru kelas di tahap pertama. Di tahap dengan skornya kita buat 250. Ini contoh ya. Guru tersebut tidak lulus. Di seleksi yang kedua, guru yang bersangkutan mengikuti seleksi yang kedua, tahap kedua, tapi skornya di bawah 250. Skor daripada tahap yang pertama bisa digunakan dengan catatan guru yang bersangkutan tetap melamar sebagai guru kelas. Ya, itu dia. Kalau contohnya kita buat tadi, guru bersangkutan basicnya bahasa Indonesia Bapak Ibu ya, tapi kalau guru yang bersangkutan melamar sebagai guru mata pelajaran, nilai daripada tahap pertama itu adalah hangus. Itu dia Bapak Ibu ya, hangus kalau guru yang bersangkutan memilih jurusan mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi kalau guru yang bersangkutan melamar tetap memilih formasi sebagai guru kelas, nilai yang pertama bisa digunakan untuk nilai yang kedua jikalau tahap kedua skornya lebih rendah. Itu dia ya. Oke, kita lanjut lagi. Dimana untuk tahap yang kedua akan ditentukan dari nilai yang paling tinggi. Itu ya. Atau lebih tinggi nilai pertama, nilai pertama yang digunakan. Itu dia Bapak Ibu. Kita lanjut lagi. Berikut ini adalah 6 kategori guru honorer berpeluang besar lulus ujian P3K tahap kedua. Simak dan perhatikan dengan baik ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat. Kategori yang pertama, pelamar dengan kode XP1, XP2, dan XP3. Itu yang pertama. Yang kedua, pelamar dengan kode YP1, YP2, dan YP3. Itu ya yang kedua ya. Jelaskan lagi yang kedua. X itu adalah kode daripada sekolah induk. Y itu adalah kode bukan dari sekolah induk. P1 itu lulus berdasarkan passing grade awal ya Bapak Ibu ya. Oke, passing grade awal yang telah diterbitkan Kemendikbud. P2 juga Bapak Ibu guru honorer umur di atas 50 tahun. Kompetensi teknis tidak dihitung ya Bapak Ibu ya. PG manajerial, sosiokultural, dan wawancara diturunkan ya. Oke, itu hanya diturunkan adalah passing grade daripada manajerial, sosiokultural, dan wawancara diturunkan. Kalau yang P3 hanya kompetensi teknis yang passing grade-nya diturunkan, hanya kompetensi teknis ya Bapak Ibu ya. Oke, sedangkan untuk pelamar dengan kode yang kedua YP1, YP2, dan YP3 menyimpan arti dinyatakan lolos ambang batas berdasarkan kategori masing-masing ya Bapak Ibu. Namun tidak dinyatakan lolos seleksi tahap pertama
karena tidak mendapat informasinya maksudnya ya. Perlu diketahui bahwa pelamar dengan kode ini bisa menggunakan nilai yang ada pada tahap pertama agar bisa melanjutkan ke tahap yang kedua dan yang ketiga dengan ketentuan dan syarat memiliki jabatan atau formasi yang sama, di mana untuk tahap kedua akan ditentukan dari nilai yang paling tinggi ya, seperti guru bahasa Indonesia yang tadi ya Bapak Ibu ya, yang sudah saya jelaskan. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu guru honorer yang mempunyai sertifikat pendidik tinggal memenuhi nilai sosial, kultural, dan wawancara. Nah, ini Bapak Ibu ya, khusus yang sertifikat pendidik mungkin dia udah agak berleha-leha. Jadi jangan lupa Bapak Ibu guru yang sertifikat pendidik hanya skornya yang 500. Sementara nilai sosial, kultural, dan wawancara tidak ada afirmasinya. Hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi untuk guru honorer yang di negeri tetap semangat. Kita tidak tahu apakah skornya sosial, kultural, dan wawancara di bawah passing grade. Nah, itu tergantung guru yang bersangkutan. Jadi Bapak Ibu guru yang mempunyai sertifikat jangan terlalu senang dulu. Kita lihat nilai daripada sosial, kultural, dan wawancaranya. Yang keempat, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG tinggal memenuhi nilai sosial, kultural, dan wawancara, karena ada juga afirmasi daripada lulusan pendidikan profesi guru atau PPG ya Bapak Ibu ya. Yang kelima, guru non afirmasi yang mencapai passing grade paling tinggi. Itu dia Bapak Ibu ya. Yang keenam, mencapai passing grade yang ketiga tanpa saingan. Itu dia Bapak Ibu ya. Itu dia 6 kategori guru honorer yang berpeluang besar lulus ujian P3K. Oke. Yang mencapai passing grade 3 tahapan tanpa saingan. Ya, demikianlah arti kode daripada XP1, XP2, XP3, YP1, YP2, YP3 ujian seleksi kompetensi P3K guru honorer. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru semuanya. Semoga Bapak Ibu guru honorer negeri lulus semuanya Bapak Ibu ya. Salam sehat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.